dikategorikan femisida ini menjadi berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan biasa, karena di situ ada unsur di mana korban adalah perempuan yang dianggap dianggap lemah atau dianggap merupakan orang yang dikuasai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Jadi hari ini teman-teman kita ingin membahas suatu topik yang terkait dengan maraknya femisida di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Seperti yang kita sudah tahu, ada beberapa data dari Komnas Perempuan juga yang mencatat beratus-ratus kasus femisida yang dipantau sampai Oktober kemarin ya 2024. Nah hari ini saya sudah bersama narasumber kita melalui via Zoom, ada Prof. Eni. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Naura. Sore Prof, terima kasih ya Prof sudah mau join bersama kami nih Prof sore ini. Ya, sama-sama. Oke Prof, jadi dalam laporan Komnas Perempuan itu kemarin mencatat sekitar ada 290 kasus femisida yang dipantau melalui pemberitaan media online periode 1 Oktober sampai 31 Oktober 2024. Nah, yang dipantau itulah menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah itu menjelaskan yang dipantau adalah peristiwa di tahun 2024 ini. Nah, angka femisida 2024 itu lebih tinggi nih Prof dari laporan tahun 2023 di mana ada sebanyak 159 kasus dan lebih rendah dari laporan 2022 yaitu 307 kasus. Nah, melihat serangkaian peristiwa femisida nih yang terjadi Prof, bagaimana Prof Eni melihat hal tersebut? Silakan Prof. Terima kasih Naura. Ya, saya juga agak miris ya dengan apa yang diungkapkan juga oleh Komnas Perempuan ya, data-data. Jadi tampaknya Komnas Perempuan sudah memantaunya sejak 2017 ya. Dan itu saya pikir sangat-sangat baik sekali karena dengan itu maka kita punya rujukan data mengenai kasus-kasus femisida ini. Ya, kalau dijelaskan juga sebenarnya sudah dalam rilis atau itu Komnas Perempuan ya, siaran persnya bahwa femisida sendiri adalah sebuah kejahatan atau pembunuhan ya yang mengandung aspek gender ya, itu bagaimana ada relasi dominasi antara laki-laki dan perempuan ya. Bahkan juga bukan hanya itu, diasumsikan juga bahwa femisida ini juga dilatar belakangi dengan apa yang disebut dengan misogini ya, kebencian terhadap perempuan ya. Jadi saya pikir memang bukan hanya relasi yang tidak setara atau yang dominatif yang berbasis pada patriarki, diperparah lagi dengan adanya tadi pemikiran atau ideologi yang melihat perempuan dengan kebencian tertentu ya, misogini tadi. Jadi ini yang menurut saya membuat pembunuhan yang dikategorikan femisida ini menjadi berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan biasa. Karena di situ ada unsur di mana korban adalah perempuan yang dianggap dianggap lemah atau dianggap merupakan orang yang dikuasai ya. Jadi kemudian juga ada kecenderungan bahwa korban atau perempuan di sana dianggap sebagai sosok yang salah atau sumber dari masalah atau bencana dalam kehidupan seseorang, mungkin termasuk pembunuh, yaitu misogini tadi ya. Jadi kebencian, jadi segala tumpah, jadi blaming system dari permasalahan itu seolah-olah adalah salah perempuan ya. Ada di perempuan gitu ya Prof? Betul, saya pikir ini yang menjadikan
kejahatan terhadap perempuan yang dapat dikategorikan femisida ini menjadi lebih apa ya, lebih parah gitu ya. Iya. Jenis kejahatannya menjadi lebih buruk lah ya. Mhm. Kondisi perempuan yang menjadi korban itu betul-betul sangat sangat apa ya, sangat terluka, bahkan mungkin terzoliminya luar biasa begitu ya, baik dari segi psikologis maupun fisik. Nah, Mhm. jadi di sana Betul. saya pikir sehingga memang mungkin harus ada eh, cara atau pandangan atau penyikapan yang berbeda berbeda dari segi hukum agar Oke. eh, kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan dalam kategori femisida ini tidak terus berlanjut atau berkembang. Hmm. Oke, Prof. Nah, selain yang tadi sudah Prof Eni jelaskan, sebenarnya ada nggak ya, Prof, penyebab lain bisa terjadinya femisida ini? Mungkin tadi kan kalau Prof Eni menjelaskan dari faktor misogini ya, Prof, ya, atau dari kebencian yang luar biasa terhadap perempuan gitu. Tapi kalau misalkan faktor subordinasi atau maksudnya eh, apa ya, feeling of dominant dari laki-laki ke perempuan itu juga bisa jadi salah satu faktor nggak nih, Prof? Ya, betul. Memang dua dua faktor yang sangat kuat Mm. ditengarai adalah adanya nilai-nilai patriarki ya yang dianut ya, yang terinternalisasi di masyarakat sehingga perempuan itu memang dianggap subordinat ya. Perempuan itu bahkan dianggap tidak setara, perempuan itu dianggap sesuatu yang rendah ya, sesuatu yang rendah dan seolah-olah dia menjadi milik ya laki-laki yang kemudian bisa diperlakukan seperti apa maunya laki-laki. Itu Mm. dari aspek patriarki. Nah, dari Ya. misogini ini adalah mungkin berakarnya dari patriarki juga, tapi perkembangan dari misogini ini sudah ada rasa benci terhadap perempuan. Jadi bukan Ya. masalah tidak setara saja, tapi bahwa seolah-olah perempuan itu memang merupakan sosok atau seseorang yang layak dibenci karena dianggap sebagai penyebab masalah misalnya. Itu ya, Mm. kebencian itu kan kalau sudah ada kebencian memang menurut saya segala perilaku menjadi akan tidak sangat rasional ya. Ya. Karena kebencian itu kan sesuatu yang tidak berdasar ya. Mm. Sulit ya kalau kalau kebencian itu kan kalau rasa benci itu susah diargumentasikan ya. Benar. Jadi agak itu barangkali yang menurut saya itu dua faktor yang dari pihak kalau dilihat dari pihak eh, latar belakang atau konteks sosial masyarakat dan dari cara pandang laki-laki terhadap perempuan ya. Mm. Eh, tapi kalau ditanya adakah aspek lain, menurut saya eh, karena nilai-nilai yang diinternalisasikan masyarakat terhadap perempuan ini juga menjadikan perempuan tidak berdaya ya dan Oke. memandang dirinya menjadi seperti yang dikonstruksikan oleh masyarakat ya. Mm. Jadi akhirnya mereka juga eh, tidak merasa berhak ya menolak dan melawan hal tersebut Mm. ya. Jadi mereka menjadi permisif terhadap perlakuan-perlakuan buruk pada dirinya karena Mm. menganggap itu adalah hal yang pantas bagi dirinya. Mm. Ini yang menurut saya juga perlu kita lihat. Jadi bukan dari segi pelaku, tapi dari segi korban juga ada masalah di mana kemudian perempuan menjadi permisif diperlakukan eh, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat buruk karena dia juga seolah-olah merasa tidak
tidak berhak untuk Iya. menolak atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Mmm. Ini yang menurut saya dua sisi yang harus dilihat. Jadi kita punya masalah pada masyarakat dengan nilai-nilai patriarki yang terinternalisasi, Mhm. kita punya masalah pada laki-laki yang kemudian menyerap nilai-nilai itu dan membangun rasa bencinya pada perempuan, dan yang ketiga, kita juga punya masalah pada perempuan-perempuan yang kemudian tidak berdaya, bahkan Iya. merendahkan atau menerima perlakuan apapun kepada dirinya karena dianggap bahwa dirinya memang layak diperlakukan seperti itu. Jadi Mhm. kesalahan seolah-olah dari dia. Itu Iya. menurut saya hal yang sangat, menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida ini menjadi, Mhm. tidak sederhana untuk diatasi. Iya. Ya, seperti yang Prof. Eni katakan tadi karena Mmm, gimana ya Prof, konstruksi yang dibangun oleh masyarakat terutama di Indonesia itu memang sudah seperti itu. Maksudnya mungkin tidak hanya dari, let's say mungkin KDRT di ranah rumah tangga, bukan hanya dari suaminya, tapi mungkin dari lingkungan keluarga sebelumnya, mungkin bapaknya si perempuan atau ibunya sudah mengatakan bahwa, "Oh ya perempuan tuh memang kalau nggak seperti ini, nanti kamu akan seperti ini." Nah itu nanti akan tertanam di, pikiran kita kan Betul, ya Prof sampai betul. oke. Nah, ada juga nih Prof, satu kasus di mana seorang suami itu membunuh istrinya karena menolak ajakan berhubungan badan. Ini kan berarti hubungannya dengan, peran gender perempuan yang dianggap, harus memenuhi kebutuhan biologis. Apakah seperti itu juga nih Prof? Ya, dalam relasi-relasi, personal ya, Mmm. jadi sebagian atau saya pikir sebagian besar dari kasus femisida sendiri juga berbasis pada relasi personal, ya. Iya. Nah, dalam relasi personal itu memang, eee, posisi perempuan memang tidak terlindungi oleh Mhm. hukum apapun, karena dalam relasi personal itu yang terjadi adalah sesuatu yang seolah-olah sosial, alamiah, ya. Nah, relasi personal antara suami dan istri itu juga kan memang tidak dibangun secara setara, ya. Mhm. Jadi perempuan dianggap, eee eee, adalah orang yang keberadaannya memang untuk memenuhi kebutuhan atau keberadaan laki-laki. Mhm. Mungkin tidak saja dalam aspek biologis, menurut saya kasusnya bisa apa saja, Mhm ya. mhm. Tapi bahwa laki-laki itu merasa bahwa perempuan harus selalu mengikuti apa yang diinginkannya, itu sudah tertanam, ya. Jadi mau biologis kayak mau masalah sepele Iya. misalnya, dia melarang istrinya kemudian istrinya tidak menurut dan sebagainya. Mhm Pokoknya mhm. apapun relasinya bahwa Anda itu memang harus patuh pada saya, ya, Iya. apapun, ya. Makanya, dan ini yang kemudian, menjadikan ego laki-laki ketika berhadapan perempuan menjadi hal yang utama dibandingkan, eee, apa tadi ya, dibandingkan cara berpikir yang rasional ya. Jadi kalau laki-laki dianggap orang yang rasional, Iya. menurut saya ketika ego laki-laki terganggu, maka dia akan sangat tidak rasional, ya. Betul. Iya. Bahkan saya mengatakan bahwa, hubungan suami istri itu kan kalau di agama, laki-laki itu katanya dianggap pemimpin, ya. Mmm. Nah, sayangnya banyak laki-laki yang tidak memahami makna dari pemimpin. Oke. Kalau kita bicara seorang pemimpin, Mhm. pasti dia adalah orang yang akan memimpin atau membawa orang yang dipimpinnya ke arah lebih baik atau lebih sejahtera, lebih nyaman. Dia akan bahkan seorang pemimpin akan mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan yang dipimpin, Iya. gitu. Tetapi saya melihat bahwa
makna pemimpin keluarga dari banyak laki-laki itu dimaknai sebagai penguasa. Nah, kalau Iya. penguasa itu beda. Kalau penguasa itu apapun yang apapun yang dia lakukan terhadap orang yang dikuasai itu sah, atau Iya. dia merasa berhak melakukan apa saja pada orang yang dikuasai karena saya penguasa. Jadi Mmm. kalau ada orang yang dia anggap di bawah kekuasaan dia, menolak atau melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan atau tidak sepaham dengan dia, maka egonya akan terganggu karena dia merasa kekuasaannya terganggu. Itu Mmm. menurut saya. Iya Jadi iya. dalam relasi suami istri itu kesalahan memaknai pemimpin dengan penguasa menjadi sumber bagaimana ego laki-laki kemudian sangat terganggu ketika perempuan tidak sepakat dengan Mmm. dia, apalagi kalau melakukan perlawanan, Iya. begitu. Oke. Itu menurut saya kalau di relasi suami Iya istri ya. benar. Iya. Banyak orang karena banyak orang yang kemudian mengatasnamakan agama untuk mengatakan, "Iya kan Itu, laki-laki itu iya. pemimpin keluarga." Ya betul, kalau Anda pemimpin keluarga, tidak mungkin Anda menyakiti orang yang Anda pimpin, bahkan Anda mengorbankan diri Anda untuk orang yang Iya. Anda pimpin. Kita tahu bahwa nahkoda kapal katanya tidak akan pernah meninggalkan kapal. Dia ketika tenggelam, sebelum seluruh penumpangnya dia yakin akan selamat. Itu pemimpin. Tapi kalau Anda ingin semua ucapan Anda, semua perintah Anda disetujui dan dilakukan, Anda bukan pemimpin, Anda penguasa. Dan itu Betul. bukan Mhm. yang ditetapkan, yang diharapkan dari seorang laki-laki di dalam keluarga, begitu. Nah iya, karena mungkin di Indonesia sendiri nih Prof, kita kan masih, kental dengan ya berhubungan dengan budaya dan agama juga. Jadi, ketika ada peristiwa seperti ini, ya sebagian ya, maksudnya tidak semuanya juga sih Prof, ada yang mengatakan bahwa ya kan, suami itu pemimpin, suami itu raja di rumah, seperti itu. Akan balik ke situ lagi. Cuma ya kalau boleh memberikan saran pribadi, perspektif pribadi ya sebenarnya kalau misalnya memang laki-laki itu paham dengan konsep agama tersebut, yang tadi Prof bilang pemimpin, seharusnya tidak bertindak demikian gitu. Tidak akan terjadi perempuan disakiti, Iya, perempuan baik disakiti fisik maupun perasaan, karena orang yang kita pimpin itu orang yang ingin kita kita bahagiakan kan. Artinya betul. bahwa bagaimana membawa. Nah itu, ya tapi mungkin sebetulnya Mhm, masalah patriarki ini, tidak hanya di Indonesia sebetulnya. betul, Kalau iya. sebetulnya di luar negeri itu juga masih berkembang, cuma Mhm, kadarnya agak berbeda, permasalahannya berbeda-beda. iya, Misalnya kita kadang-kadang ada dalam sebuah tayangan sebuah film yang namanya Misperception, mhm, orang Amerika sendiri mengatakan bahwa Amerika ini gerakan perempuannya sangat hebat, tapi sampai saat ini mereka belum berhasil menghadirkan seorang presiden perempuan. iya, Jadi 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 sebetulnya masalah patriarki menurut saya masalah bagaimana, perempuan diposisikan, dipandang, ditempatkan ya, dilihat ya, itu, sebetulnya tidak saja di Indonesia, cuma, iya, beda-beda ragamnya tapi secara ideologis sebenarnya hampir sama, begitu. mhm. Ya fight-nya beda-beda ya Prof ya, di Indonesia kayak gini, di Amerika mungkin kayak gini. Mungkin kalau kalau misalnya di negara barat atau ya di beberapa negara Eropa mungkin terlihatnya gitu ya Prof, seimbang, maksudnya, adil, heeh, seolah-olah bisa adil. Nah, Konflik laki-laki dan perempuan terjadi, relasi kuasa itu kemudian muncul. iya, Ya, pada saat konflik laki-laki dan perempuan terjadi, laki-laki dimanapun akan tetap menganggap dia lebih powerful dan dia lebih berhak, dia lebih merasa perlu diikuti atau berhak mhm, terhadap, bagaimana dia memperlakukan perempuan itu adalah sesuatu yang dianggap bahwa itu adalah, memang, kuasa laki-laki, begitu. oke. Nah, Prof, menyambung ke faktor-faktor, bisa terjadinya femisida, kenapa di Indonesia sendiri
masih banyak khususnya laki-laki yang memiliki pemikiran seperti ini atau bertindak demikian. Maksudnya ya mungkin tidak hanya laki-laki saja, cuman kan dalam hal ini dari kemarin kebanyakan femisida itu dilakukan pelakunya itu kan oleh lelaki. Karena kan kalau misalkan berbicara misogini tidak hanya sekedar membenci ya Prof. Maksudnya saya mikirnya misogini tuh nggak sampai membunuh gitu. Tidak sampai membunuh, paling ya mungkin mengobjektifikasi perempuan itu saja sudah saya anggap parah gitu. Nah, kira-kira bisa bertindak seperti itu kenapa, Prof? Ya, saya pikir kasus femisida itu kalau kita lihat sebagai kasus kejahatan kan memang sudah berbeda ya. Ini Ya, kasus kejahatan yang kalau dari tingkat kejahatannya berlebihan. Dan yang kedua, kalau kita merujuk juga pada rilis dari Komnas Perempuan, dia ditengarai mengandung bias gender ya, dan tadi misogini. Jadi iya. mengapa? Jadi kejahatan itu tidak umum, tidak seperti umumnya. Mm-mm. Karena di dalam kejahatan itu ada rasa di mana pelaku menganggap dia berhak melakukan perempuan seperti itu. Di Hmm. dalam kejahatan femisida ada unsur di mana kebencian terhadap perempuan itu kemudian terwujud dengan perlakuan yang kejahatan yang menurut saya jadi lebih dari biasanya. Nah, oleh Oke. karena itu seharusnya eh, ada apa ya, ada penyelidikan atau ada pertimbangan unsur-unsur tersebut ketika menilai kejahatan. Jadi kalau kejahatan itu ada unsur di mana ternyata dia melakukan itu karena menganggap perempuan itu rendah. Ya. Kalau dalam kejahatan itu dia menganggap perempuan itu adalah seseorang yang layak diperlakukan sesuka dia, ya, karena dia adalah orang yang memang patut dibenci, menurut saya ini perlu ada perlakuan hukum yang berbeda. Saya sepakat dengan Komnas Perempuan karena Oke. kalau tidak, kita tidak mengetahui, kita tidak bisa menyadari bahwa ada perilaku kejahatan yang masalahnya bukan karena masalah yang sebenarnya terjadi, Mm. tapi ada akar masalah yang seharusnya kita selesaikan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar orang istri menolak melakukan hubungan seksual, Mm. kemudian itu adalah masalah yang kemudian membuat dia begitu jahat sama istrinya. Iya. Tapi bahwa di sana dia menganggap bahwa istrinya seolah-olah bukan manusia yang berhak menyampaikan pandangannya. Jadi Mm. menurut saya sehingga nanti ini menjadi pelajaran bagi masyarakat khususnya kaum laki-laki bahwa kejahatan-kejahatan yang berbasis pada eh, berbasis pada pemikiran bahwa perempuan itu memang rendah, perempuan Mm. itu memang layak dibenci itu mungkin harus mendapat hukuman yang lebih begitu. Ya. Karena ini dia melakukannya menurut saya dua tahap ya, satu perilaku Mm. yang wujud ya, kedua ada perilaku merendahkannya itu, menganggap Ya. bahwa perempuan bukan manusia yang layak Pantas. dimanusiakan begitu. Mm. Jadi buat Mm. saya ini kejahatan yang tidak saja yang terlihat, tapi ada kejahatan yang ada dalam pemikiran dan keyakinan yang salah. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan dari Prof Eni sendiri, kira-kira apa sih Prof yang bisa dilakukan oleh lembaga ya atau mungkin pemerintah, mungkin Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai cara ya Prof untuk mengantisipasi ini atau untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini, tapi apalagi sih Prof yang bisa dilakukan oleh pemerintah, karena waktu itu kita sempat diskusi juga ya Prof kan mungkin terkait misalkan kekerasan dan sebagainya, objektifikasi, pokoknya
memandang rendah wanita itu untuk wanita sudah aware, maksudnya untuk perempuan tuh sudah aware akan hal itu bahwa diri kita akan bisa diperlakukan seperti itu. Tapi untuk laki-lakinya kan tidak, ya kan, tidak tidak digaungkan kepada laki-laki gitu. Nah, kalau menurut Prof seperti apa, Prof? Ya, kalau menurut saya kalau masalah advokasi ya, memang sudah berkembang ya. Ya, Sebetulnya kalau sekarang kan apa ya, sekarang di era digital, saya pikir konten-konten tentang perempuan juga tidak hanya menyasar perempuan, sebetulnya ya, juga diterima oleh laki-laki ya. Karena betul. media digital tidak lagi tersegmentasi berbasis pada jenis kelamin, Benar. seperti saluran komunikasi dalam masyarakat tradisional. Kalau dalam Mm-mm. masyarakat tradisional kan memang perempuan termarginalkan dalam Ya, akses informasi publik. Kalau sekarang menurut saya laki-laki dan perempuan sudah diterpa oleh mm, media-media digital yang sebetulnya memberikan banyak informasi tentang kesetaraan, tentang betul. pemikiran-pemikiran ini. Jadi menurut saya sebetulnya informasinya sudah bergerak ya Mm-mm. Mm-mm. kemana-mana ya. Tapi mungkin memang untuk laki-laki bisa menerima hal itu ya, Ya. kembali lagi memang mungkin diperlukan komunikator kalau dalam istilah komunikasi ya, Mm. komunikator-komunikator dari golongan laki-laki. Oh, Sehingga oke. ego para halayak laki-laki ini Mm. tidak muncul pada awal dia diterpa. Yang ngomong perempuan dia udah nggak tertarik Oh, untuk lihat ya. oke, oke, Dia ya. merasa ngapain sih dengerin perempuan ngomong, perempuan kok didengar, misalnya Hmm. begitu. Jadi mungkin kita butuh juga mengembangkan melibatkan komunikator-komunikator Mm-mm. terkait dengan isu-isu yang perlu diketahui oleh laki-laki, juga oleh perempuan ya. Karena jangan salah, perempuan juga kadang-kadang lebih menghargai komunikator laki-laki ya, Benar, menganggap bahwa dia ada. lebih kredibel dan sebagainya. Iya. Jadi komunikator laki-laki yang juga aktif menyuarakan isu-isu tentang gender ini ya, Hmm. isu-isu permasalahan. Jadi bagaimana dia, aktor tersebut akan menjadi contoh bagi laki-laki bahwa nggak ada masalah kok ketika Hmm. saya menerima pemikiran itu, saya tidak kemudian menjadi lebih rendah dan saya Benar. juga tidak direndahkan. Itu yang Iya. menurut saya kalau kita bicara bagaimana kemudian lebih memperluas dan menginternalisasikan kesadaran-kesadaran yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender Mm-mm. kepada halayak laki-laki atau perempuan yang juga tidak begitu eee, atau perempuan yang juga masih menilai laki-laki ya seseorang yang lebih dari mereka begitu. Mm-mm. Oke. Itu kalau dari penyebaran luasan informasinya ya. Mm-mm. Tapi kalau ditanya sekarang dari pemerintah, Mm. tentu pemerintah dengan segala perangkat yang dia miliki harus mendukung, Oke. cara pandang penyebarluasan informasi atau nilai-nilai dengan cara tersebut. Mm. Karena merekalah yang punya perangkat ya, Iya, yang punya dana, yang punya betul. SDM ya. Mm. Jadi kalau diserahkan kepada hanya Komnas Perempuan atau juga NGO ya, Iya, aktivis-aktivis ya pasti akan amat sangat terbatas. Tapi betul. ketika pemerintah terlibat ya, saya yakin bahwa, mereka akan punya, struktur, perangkat, SDM dan, anggaran yang bisa lebih, mendukung, kegiatan-kegiatan ini tidak saja luas tapi juga berkelanjutan. Itu pertama. Jadi saya Mm-mm. berharap bahwa kesadaran tersebut juga dimiliki oleh, pemerintah, mungkin di sini baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Iya, juga
komunikasi dan komunikasi digital sekarang, Ya, Kementerian Hukum ya, jadi kementerian-kementerian yang berkaitan dengan masalah kasus-kasus kejahatan terkait dengan perempuan itu ya memahami bahwa ada sebuah proses penyebarluasan informasi yang harus disebarluaskan, diinternalisasikan sehingga kejahatan-kejahatan berbasis gender atau tadi femisida juga hmm, tidak kemudian berkembang. Itu dari segi mekanisme ya, oke, mekanisme sebagai apa ya, sebagai pelayan publik lah ya, ya, sebagai lembaga yang berkewajiban memenuhi kepentingan publik dan melindungi publiknya. betul. Yang kedua, dari segi hukum, saya Hmm, pikir teman-teman di ranah hukum ini, terutama juga tentu juga pemerintah ya, ya, lagi tidak saja pemerintah juga mungkin yudikatif dan legislatif ya, ya harus mengembangkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang semakin sensitif terhadap masalah-masalah gender ini ya. hmm, Saya senang sekali sekarang ini banyak undang-undang yang dihasilkan yang berusaha melindungi perempuan, misalnya ya, undang TPKS yang terakhir ya, hmm, bagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi hal penting, sehingga ya, ketika pemerintah membuat undang-undang itu, maka implementasinya itu bahkan sampai ke universitas juga harus ada misalnya Satgas TPKS. ya, ya, Jadi saya pikir apa ya, negara ya, kalau saya menyebutnya negara karena di sana ada eksekutif pemerintah, ada hmm, legislatif, teman-teman di di dewan, dan terakhir adalah yudikatif sebagai apa, penegakannya ya, penegakan dari aturan-aturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Jadi kalau oke, legislatif sudah buat, eksekutif sudah buat, tapi di ranah hukumnya kemudian tidak dipahami oleh para penegak hmm, hukum, kemudian dia tidak mengacu atau tidak memahami betul apa yang dimaksud oleh undang-undang yang berbasis gender ini atau memberikan perhatian khusus pada isu-isu kasus-kasus berbasis gender, maka penegakan hukumnya tidak akan terjadi ya. Jadi ya, selain betul, selain dari legislatif yang membuat undang-undang, kemudian pemerintah yang kemudian membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan undang-undang, yang terakhir adalah penegakan hukum. Di kita ini kan sudah banyak aturan-aturan yang ditetapkan dan mencoba diimplementasikan, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran ya terhadap apa yang seharusnya dipatuhi itu, kemudian hukum tidak terlalu kuat untuk menindak itu, sehingga akhirnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi di ujungnya menurut saya bagaimana membangun kesadaran kepada pihak-pihak di yudikatif sebagai orang-orang yang melakukan penegakan hukum untuk melihat bahwa kejahatan atau kasus-kasus kejahatan seperti ini perlu diperhatikan secara berbeda ya, iya, lebih hanya sekedar pembunuhan, begitu. hmm, Mereka harus oke, benar-benar sensitif dengan hal ini, begitu. Jadi itu yang menurut saya ya, kita punya PR besar sih ya, punya PR pasti, besar kepada artinya begini, kita tentu tidak menganggap bahwa para penegak hukum itu tidak peduli oke, kepada nasib para perempuan atau pada korban-korban. Tapi kita juga tidak menafikan kadang-kadang pemahamannya tidak sampai. Sehingga ya, pemahaman yang mereka miliki, pemahaman yang sangat objektif ya, tertata secara teknis, tapi tidak memahami ada substansi yang seharusnya dipertimbangkan ketika menerapkan atau menegakkan hukum ini. Ini yang menurut saya jadi PR-nya, selain pemerintah atau selain eksekutif, selain legislatif terus mengembangkan undang-undang atau kebijakan yang
bisa lebih melindungi perempuan dan juga memberi keadilan tidak saja pada perempuan, sebenarnya pada laki-laki juga, atau paling tidak keadilan terhadap perempuan juga akan menjadi sebuah keadilan bagi masyarakat. Karena Iya, perempuan itu adalah kemudian menjadi bagian penting dari negara ini ya. betul. Jadi perempuan adalah juga adalah melahirkan generasi-generasi selanjutnya ya. Negara tadi legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Tadi kita sudah bicara tentang peran dari legislatif Iya, dan eksekutif yang membuat aturan dan juga melaksanakan, dan kemudian yudikatif akhirnya harus memastikan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, oleh peraturan itu dipatuhi dan dijalankan. Nah, tentu untuk menjalankan atau melakukan penegakan hukum, teman-teman atau teman-teman di yudikatif atau bapak-bapak atau ibu-ibu ya, para para stakeholder ya, pada stakeholder yudikatif, saya pikir harus memahami tidak saja letter dari hukum dan peraturannya, tapi dia harus memahami filosofis dari kenapa sebuah undang-undang, kenapa sebuah peraturan itu ada. Sehingga ketika melakukan penegakan hukum, tidak hanya memahami proses-proses yang bersifat administratif dan teknis. Dia harus hmm, memahami filosofis dari sebuah aturan sehingga dia bisa menegakkan hukum hmm, sesuai dengan filosofis undang-undang dan aturan tersebut. Ini yang menurut saya memang tidak mudah ya, karena masalah gender ya, masalah kemanusiaan itu masalah ideologis ya, iya, masalah yang artinya bahwa yang namanya apa ya, eh, kecintaan kita, perlindungan ya, kasih sayang kita ya, keamanan itu kan semua abstrak ya. betul. Bagaimana kita menjamin keamanan seseorang ya, kan tidak hanya keamanan dalam bentuk fisik, tapi kalau Iya, secara fisik tampak aman tapi secara batiniah dia merasa tidak aman, itu juga menjadi hmm, masalah ya. Jadi menurut saya itu yang mungkin harus dipahami oleh stakeholder di bagian penegakan hukum. Jangan melihat atau menegakkan hukum tanpa memahami filosofis dari betul. semua kasus-kasus ini. Sebetulnya kalau Hmm, menurut saya sih pendidikan di Fakultas Hukum sudah sangat menjadikan filosofis itu sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Karena itu mereka punya, setahu saya kalau teman-teman di Fakultas Hukum itu ujian filsafatnya oh, itu hmm, yang paling berat ya. Kalau mereka tidak lulus itu, karena memang betul iya, seorang seorang penegak hukum, seorang entah itu jaksa, hakim, pengacara, ketika dia menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu perkara, ketika dia membela seorang korban, ketika dia menuntut seorang korban, dia harus tahu persis filosofis dari apa yang dia hadapi, bukan hanya hmm, sekedar teknis. iya, Apakah betul hukum itu memenuhi rasa keadilan? Ya bukan keadilan saja, tapi rasa keadilan. hmm, hmm, Jadi tidak saja hanya teknis bahwa seolah-olah kalau 50% 50% itu adil. Belum ah, tentu ya. Rasa oke, keadilan itu menjadi tidak adil ketika posisi situasinya itu tidak setara. Kalau hmm, posisi atau situasinya tidak setara, maka tentu keputusan yang 50-50 itu tidak akan adil karena betul. mengganggu rasa keadilan. Nah, itu. Jadi ini yang menurut saya, kalau saja semua stakeholder ya, kalau negara ini ya diisi oleh legislatif, eksekutif, yudikatif yang paham betul Hmm, bagaimana kewajiban mereka menjalankan negara ini, saya yakin eh, rakyat ya, masyarakat akan lebih sejahtera. Dan bukankah legislatif itu sebetulnya adalah wakil dari kita, iya, masyarakat, yang tentunya pada saat mereka membuat kebijakan, mereka adalah menjalankan atau melakukan sesuatu untuk kita. hmm, Bukankah eksekutif dalam hal ini
pemimpin tertinggi pemerintahan yaitu presiden juga kita pilih, kita beri dia legitimasi sebagai wakil kita untuk membuat kita lebih sejahtera, lebih merasa aman, lebih baik. Artinya bahwa kalau saja para legislatif dan eksekutif ini paham Ya. posisi mereka sebagai pengabdi pada rakyat, tentu saya yakin bahwa keputusan-keputusan mereka akan lebih melihat kepentingan publik ya. Dan tentu saja tadi yudikatif adalah lembaga yang sangat kita hormati ya, sangat-sangat kita hormati, yang tentu akan menjaga bagaimana negara ini berjalan dengan baik. Saya pikir kalau saja isu gender ini menjadi perhatian semua pihak dalam porsinya masing-masing, termasuk juga masyarakat juga terlibat. Ya. Tidak mungkin hanya menyerahkan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi pemerintah, masyarakat juga harus aktif, turut serta, membantu. Karena pemerintah juga punya keterbatasan, legislatif juga punya keterbatasan untuk mengurus 370 orang ini. Ya, Iya, jadi paling tidak masyarakat juga ikut support. ya support, misalnya melakukan pemantauan, ya, melakukan kontrol sosial, jangan kalau tetangganya dipukul istrinya kemudian malah tutup pintu dan menganggap itu urusan Iya, mereka, gitu kan? Itu kan artinya bahwa apa yang terjadi di masyarakat tentunya pertama-tama diketahui oleh masyarakat sendiri, ya, bukan oleh pemerintah, ya. Pemerintah itu kan setelahnya. Jadi kalau masyarakat sendiri tidak peduli pada anggota masyarakat lainnya, saya yakin juga negara ini juga tidak bisa berjalan dengan baik, begitu. Oke. Oke, Prof Eni. Satu lagi nih, saya juga sangat Boleh. mengapresiasi misalnya Naura dengan teman-teman yang dengan medianya artinya berpartisipasi ya, bagaimana kita mewujudkan sesuatu menjadi lebih baik ya. Ini kan juga partisipasi publik yang menurut saya sangat penting ya. Ini yang akan membantu kita bersama-sama untuk memperjuangkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Oke, siap Prof. Semoga nanti podcastnya bisa banyak yang nonton, terus nanti teman-teman podcast bisa jadi ngerti nih insight-insight dari Prof Eni. Dari tadi udah dijelasin kan femisida itu apa, terus faktor-faktornya itu seperti apa. Saya juga berharap ya Prof, nanti teman-teman kalau yang nonton bisa jadi lebih aware sama situasi saat ini, terutama untuk perempuan, atau mereka kan juga pasti punya teman, punya kakak, punya adik, seperti itu Prof. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Eni, terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nuhun Sama-sama. ya Terima Prof kasih ya. sama-sama.